Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan lanjutkan apa yang pagi tadi saya sampaikan. Sebuah catatan Bapak Ibu perhatikan, bahwa hari ini adalah hari ke-7 bulan September. Artinya kita telah memasuki caul bulan ketiga, memasuki tahun 2000, mengakhiri 2025. 4 bulan lagi berarti. Caul bulan yang keempat. Yang ketiga maksud saya. Topik atau visi tahun ini adalah menjadi pemenang. Kalau Bapak Ibu yang sudah menempat kalender, sudah saya tuliskan agenda yang menjadi isu utama sebagai umat pemenang, apa yang harus Anda dan saya lakukan. Kelanjutan tahun 2022 Tuhan berbicara kepada kita, New Life Generation Movement, gerakan orang-orang yang hidup baru, bukan lahir baru. Hidup baru, lahir baru percaya Yesus. Tetapi hidup baru ada mandat ilahi yang telah diterima dan dijalankan. Sehingga perlu dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Nah, kita bagi menjadi 3 tahapan. Di kalender itu ditulis born to win, artinya kita lahir untuk jadi pemenang. Win to build, kita menang untuk membangun. Menang atas apa? Atas perbudakan. Atas hal-hal yang selama ini menghambat kita. Saya kira sudah 4 bulan saya bicara tentang pemenang. Ya, lahir untuk menang. Menang sederhana, Alkitab katakan Tuhan sudah memenangkan oleh kasih karunia. Kita bukan lagi merebut kemenangan, tapi kita berangkat dari kemenangan. Lalu kemenangan apa yang harus kita isi? Hal-hal yang masih menjerat kita, konsep-konsep lama yang masih mengganggu pikiran kita. Dari sana kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkesesuaian dengan kehendak Allah, sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tidak mengulangi, pagi tadi saya cukup panjang lebar cerita itu. Yang kedua, kita membangun hubungan dengan Tuhan itu ibadah. Membangun hubungan keluarga kita inti sesama gereja, pentingnya gereja Bapak Ibu. Satu catatan Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu percaya tidak percaya, suka tidak suka, sadar atau tidak suka kita ini, ya. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan. Saya percaya Tuhan tahun 90 di awal-awal 90 ada gerakan Indonesia doa kedua. Doa Indonesia pertama 80 sekian, saya lupa, di Semarang diadakan sebuah pagelaran doa Indonesia berdoa pertama. Karena para hamba-hamba Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di dunia dan apa yang akan terjadi di Indonesia. Dan saat itu senior kita bertobat, Pak Yos Lamel. Indonesia doa kedua tahun 90, saya dipanggil Tuhan juga bertobat. Sebetulnya kalau saya bilang kadang-kala segala sesuatu sepertinya kebetulan gitu. Sengaja atau iseng saya nggak tahu. Ketika doa Getsemani pada malam itu, siapa yang punya adopsi untuk bangsa ini? Ketika bendera merah putih diangkat, saya cari gambar, nggak taunya gambar Kalimantan. Saya tulis Kalimantan. Saya adopsi, saya tarik Kalimantan. Benar saya diutus Kalimantan. Kenapa saya cerita demikian? Dunia telah mengeluarkan biaya yang besar untuk kumpul berdoa. Pertanyaan saya, sia-siakah doa itu? Toh bencana di mana-mana terjadi, gempa bumi terjadi, kelaparan terjadi, perang terjadi. Pertanyaan saya kedua lagi, sia-siakah doa itu? Tidak sia-sia. Setiap apa yang kita sampaikan kepada Tuhan di udara, di atmosfer, itu terbentuk keilahian Allah yang begitu tebal. Sebab itu akhir-akhir ini sebetulnya Tuhan katakan bahwa rohnya akan dicurahkan berkali-kali lipat seperti banjir yang kemarin melanda Jakarta. Otak reptil kita ini berpikir, otak manusia kita itu otak lama kita itu berpikir. Kita pikir curahan roh Tuhan itu yang kita tahu, yang kita lihat di mana-mana itu.
Sehingga kita tuh pengen itu yang terjadi. Tidak seperti itu. Kalau kita bilang curah hujan, berarti perlu wadah untuk menampungnya. Kenapa masih ada sana sini terjadi hal itu? Karena Tuhan lagi mencari medianya. Untuk menyatakan dirinya, untuk membawa sebuah perubahan. Isunya itu ada perubahan. Sehingga tahun 2022 Tuhan berbicara kepada kita, kekristenan yang sesungguhnya bagaikan ikan yang mati, mabok. Kenapa? Karena kehidupannya kering kerontang. Kalau bicara ritual rohani kekristenan, udah deh orang Kristen paling pakar lah. Kalau bicara ritual ya, apalagi bicara doa, aduh, apa yang sekarang ini? Di mana-mana ada doa. Karena ketakutan masalahnya. Satu hari saya jumpa dengan seorang sahabat. Tiap kali saya naik sepeda, saya jalan, dia cuma say hello sama saya. Beberapa waktu ini saya lihat dia pakai sepatu cat dan jogging. Dia tanya, jogging nih ya? Iya, kolesterol saya 500. Trigliserid saya, di atas rata-rata semua. Terus sekarang apa? Ya terpaksa saya mesti olahraga. Dan mati saya, tunggu matinya aja. Kok olahraga terpaksa ya? Ini olahraga karena keadaan. Memang satu sisi kamu berolahraga, tapi otak kamu disandra. Saya punya seorang sahabat pendeta. Karena dia mengalami serangan sedikit sih waktu itu. Akhirnya sering olahraga. Tapi saya tanya dia, kamu olahraga atau sibuk? Handphone gak pernah berhenti cacing itu. Olahraga, senang, sukacita. Bukan karena beban, bukan karena keadaan. Tapi karena kamu sadar bahwa kamu berolahraga, saya bilang. Saya dari umur 20-an dari Jakarta. Sebenarnya sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya suka. Karena orang yang saya tinggal di rumah itu, si Acek itu saya dari remaja, dari kecil waktu di Jakarta udah sering kali doa keliling di lapangan Taman Sari itu bisa 8 atau 9 kali putar-putar itu. Jadi kecil dari remaja, udah kebiasaan, bukan karena beban, bukan karena keadaan. Tapi kalau kita bersesuatu oleh karena keadaan, gak akan menyelesaikan masalahmu, karena tidak mempunyai hubungan dengan kebenaran itu, termasuk doa. Begitu ada COVID, semua doa supaya COVID-nya pergi. Asik lagi, COVID pergi. Aku lihat dalam berapa hari akan selesai COVID. Kaleng pecah, prak gitu. Kita tuh pikir kasih kuasa seperti itu. Saya tidak mengecilkan. Ya. 98 kami di Jakarta. Sebelum 98 saya sudah terus bicara. Tuhan bicara sama kita. Persiapkan, bangun apa? Bangun iman saya bilang. Karena iman itulah mempunyai pencerahan untuk mengerti, mengambil sebuah keputusan apa yang harus kita lakukan. Itu penting, bukan ketakutan. Tapi heran, kalau orang Kristen kalau nggak ada masalah, semua diam-diam aja. Kadangkala, maaf ya, kadangkala ini saya mau pinjam sama pendeta-pendeta besar punya bahasa. Kalau kayak saya ngomong pasti dibully dah, pendeta seperti ngomong sembarangan. Coba kalau pendeta besar ngomong, semua haleluya. Ada seorang pendeta besar, nanti saya berdoa supaya ada bencana, supaya semua orang ke gereja. Gak ada yang boleh, karena dia pendeta besar. Kalau saya ngomong kan, waduh ini apa-apaan. Ya mungkin saya mau pinjam juga bahasa dia. Saya berdoa supaya bencana bertubi-tubi, ya gereja orang datang terus. Tapi ya gak begitulah ya. Kalau karena bencana datang gereja juga gak ada berkat. Tapi dengarkan kabar baik yang saya sampaikan. Karena atmosfer yang begitu kencang, begitu kuat. Hari Sabtu saya bangun pagi-pagi, saya belum haleluya, baru saya tarik nafas, sedang mau bersiap berdoa, saya terasa kamar saya hadir Allah begitu kuat. Saya pikir ada apa Tuhan pagi-pagi begitu kuat terbuka hadir sini. Selesai saya berdoa, Tuhan kata sudah selesai. Apa Tuhan sudah selesai? Kaget juga saya, teteles deh. Karena Tuhan sudah selesai, saya pikir saya pun sudah selesai nih. Siap-siap dong. Sudah selesai kan? Bukan selesai, saya akan diangkat. Jadi saya kalau selesai diangkat, tidak lihat itu kemarin 25-30. Peristiwa itu. Segala beban-beban yang kau lihat sudah selesai. Artinya apa?
sudah Tuhan menangkan, tinggal kita nyatakan kemenangan. Itu kabar baiknya. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap pergumulan Bapak Ibu yang selama ini, ya, pergumulan Bapak Ibu entah apa saja, sebetulnya di alam ini itu sudah terkandung ilahi. Tinggal kita hanya divine connection, kita hanya connect aja. Di mana tempatnya? Gereja Bapak Ibu. Bukan cari keluarga. Maksud saya gereja yang ada ikatan keluarga. Bukan gereja jalan-jalan. Anda yang jalan-jalan masalah Pak Bu. Tapi gak apa-apa ya, malam ini kalau ada tamu datang sini, dengerin khotbah saya. Setelah itu ambil keputusan di mana Anda mau berkeluarga. Kalau Anda tertanam dalam sebuah gereja berkeluarga, saya pastikan dalam 21 hari ke depan Anda akan berubah. Kalau Anda ikuti gerejanya. Bukan sini aja, di mana-mana. Karena sekarang Tuhan sedang bekerja di tengah persekutuan. Di mana ada 2-3 orang percaya, di situ Tuhan hadir, dia akan menyatakan kuasanya. Tapi memang setan licik. Dia tahu bahwa waktunya sudah dekat, dia propaganda dengan berbagai cara. Hari-hari ini kita harus sadar apapun yang sedang terjadi, bukan kejadian-kejadian yang melanda Indonesia itu hanya bagian kecil Bapak Ibu. Sebetulnya kegelapan itu sedang melanda dunia. Saya nggak punya kesempatan karena ini khotbah minggu. Kalau seminar mungkin saya akan banyak bicara. Tapi tidak usahlah bicara seminar. Anda nonton saja di YouTube, banyak orang baik dari semua agama, politisi, semua bicara tentang dunia. Yang ada hubungan dengan kerohanian juga bicara dunia. Sedang apa dengan dunia? Dan mereka mempersiapkan cara-caranya mengatasi dunia ini. Artinya kita sadar dunia ada apa-apa Bapak Ibu. Tapi anak Tuhan kadang-kadang lupa. Cari kesenangan, ini masalah ini. Berarti ada sesuatu. Ya, ada sesuatu. Nah, Caul yang ketiga ini Tuhan bicara sama kita apa? Born to will, ya to build to bless. Ya apa? Kita membangun sekarang menjadi apa? Berkat. Yuk kasih tahu samping kiri, jadi berkat. Jadi 4 bulan ke depan ini kita isunya bicara berkat. Tadi saya mau datang sini pagi tadi, saya khotbah banyak cerita. Bapak Ibu saya tidak ulang lagi, saya langsung masuk poin supaya saya selesai seluruhannya sore ini. Izinkan saya pakai waktu agak sedikit aja, nggak lama-lama. Ya. Jadi selesai saya pulang, habis pemberkatan saya buru-buru lagi ke rumah. Saya cek ulang kembali apa yang saya sampaikan pagi tadi. Selesai, tiba-tiba kembali video di 17 Agustus ibadah sore. Saya kaget. Ada pesan Tuhan mungkin kita lupakan. Waktu mau tutup Tuhan kasih tahu bahwa akan terjadi kegelapan untuk melanda Indonesia. Saya dengar kalimat utara dan apa saya lupa. Nanti pulang rumah dicek kembali aja. Terus kita diam, kita berdoa. Terang itu terjadi, artinya sirna gelap itu, dan terjadi rekonsiliasi besar-besaran. Terjadi perdamaian, lalu Tuhan perlihatkan, Indonesia akan dibangkitkan, akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa, pendidikan dan kesehatan. Kayaknya di IKN juga Tuhan ngomong begitu ya. Saya apakah waktu itu ingat lalu bawa sana ngomong? Enggak juga. Rupanya pada waktu kita doa sore di sini ada penyampaian Tuhan katakan bahwa kita akan jadi berkat di bidang pendidikan dan kesehatan. Waktu di IKN kita resmikan, meneguhkan ibu kota Indonesia, Nusantara. Waktu kita berdoa selesai Tuhan kasih tahu sama kita bahwa Indonesia nanti akan menjadi yang akan menarik dunia, mata dunia datang itu adalah pendidikan. Ya kalau Bapak Ibu yang terjun ke pendidikan dan berdoa, siapa tahu Bapak Ibu ditunjuk Tuhan investasi di IKN sana pendidikan. Yang lebih dari Amerika yang orang sulit itu masuk. Ya, atau di Singapura ITU ya. Semua ada di situ kan, pendidikan di sana itu paling baik. Kesehatan. Saya pikir apa betul, tapi karena Tuhan ngomong ya ajalah. Rupanya memang Indonesia itu banyak orang-orang hebat. Dokter terawan gak ada 2 di dunia loh. Hanya kurang aja kan. Kurang dapat kesempatan, gimana saya gak ngerti. Padahal itu hebat. Dunia mengakui.
Ada beberapa dokter-dokter hebat, profesor apa saya lupa yang di Semarang. Dan satu dokter yang bisa mengedit kembali kita punya DNA. Bisa gen kita bisa diedit itu. Jadi bisa dia bisa melacak dari usia kita sampai ke 0. Lalu apa yang terjadi lalu ke depan. Saya bilang, apa bisa diprediksi nggak ke depan matinya kapan? Bisa, karena ada tanda-tandanya kapan kamu sakit, ini kalau nggak diatasi bisa mati. Saya kaget juga tuh. Ada seorang ibu tanya saya, Babe udah cek belum itu? Hah, mahal sih sebetulnya, daftarnya lama katanya. Bisa dicek, Anda bisa cek, nanti bakal sakit apa, matinya gimana. Ya kan sakit itu. Lalu gimana? Ya diedit kembali, diedit supaya nggak tabrakan dengan penyakit katanya. Udah segitu rupa dengan AI, hebat gitu. Nah yang penemunya orang Indonesia. Bapak Ibu sadar nggak? Itu mobil-mobil yang otaknya pakai AI itu, tanpa pakai driver. Penemunya siapa? Seorang anak muda, namanya Mas Shelah dari Malang. Di saat kerusuhan, dia dapat beasiswa, dia sekolah di Jakarta, dapat beasiswa sekolah di Georgia, lalu di Amerika, S1, S2, S3-nya di sana, lalu dia temukan namanya mobil tanpa driver. Waktu diwawancara sama siapa itu? Dahlan Iskan. Lu berani nggak naik mobil tanpa pakai pilot, tanpa driver? Dia bilang dia pernah ke satu kota, 2,5 jam naik, dia tidur di belakang. Tidak pakai driver. Nyampe. Nanti kalau udah ada mobil begitu, wah, nah siapa? Ya orang Indonesia. Mobilnya enggak enak lah sebut namanya ya. Terkenal di Amerika, tapi sudah dikalahkan sama Cina aja, saya nggak pakai nama merek lagi. Ya saya belum dia bayar endorse-nya. Kalau dia bayar saya akan kasih tahu. Sudah dikalahkan sama Cina. Tapi bukan itu isunya. Indonesia banyak orang hebat. Karena Indonesia menjadi negara penyimbang dunia. Saya kaget waktu di IKN. Kok Indonesia bisa jadi penyimbang titik nol? Rupanya titik nol kita lintang. Lintang itu kita menarik kekuatan energi secara geografis ya. Itu dari utara selatan, kutub utara dan selatan kita menuju ke timur dan barat. Sehingga negara timur dan barat itu membutuhkan keseimbangan selatan dan utara. Adanya di titik nol Indonesia, itu khatulistiwa. Ada lacak aja tuh di Google, googling aja situ. Bahwa Indonesia itu pusatnya, tengah-tengah dunia. Wah, saya katakan Tuhan berdiri di bulatan dunia. Wah, rupanya Tuhan ada di Kalimantan. Anda mau percaya tidak percaya, saya tidak terlalu berdebat lah ya. Tapi memang Tuhan kasih tahu begitu, tapi Alkitab tulis juga. Tapi fakta geografinya memang begitu. Kita bukan cocok logi, tapi ini adalah suatu fakta. Nah itulah sebabnya ada begitu banyak hal yang akan terjadi di tengah bangsa kita. Siap-siap saja kita ini akan dipakai menjadi apa? Berkat. Kamu jadi apa? Berkat. Nah itu dia konteksnya. Tema kita sepanjang 4 bulan ini adalah iman Abraham hidup menjadi berkat. Iman Abraham hidup menjadi berkat. Sama-sama tangan. Iman Abraham hidup menjadi berkat. Kalau kita ada hari ini, kalau lagunya tadi Signe katakan, aku ada itu karena Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kita ini ada karena Tuhan pakai siapa? Pakai Abraham. Anda dan saya ada keturunan Abraham. Abraham sudah tidak ada. Tapi perjanjian Allah itu diwariskan pada keturunannya. Berarti Anda dan saya keturunannya. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Kalau Allah janji kepada Abraham, Anda mau percaya tidak percaya, itu tetap akan jalan. Bagi Allah final, iya dan amin. Bagi Anda dan saya adalah orangnya apa? Ya moga-moga aja bisa masuk dalam panggilan Tuhan. Ya kita akan bahas beberapa bagian subtema untuk khotbah hari ini. Panggilan hidup mewarisi iman Abraham untuk menyatakan berkat kerajaan Allah. Kita mulai beberapa catatan. Karena beberapa catatan saya melihat jam khotbah saya. Ya saya cepat banget kalau saya khotbah itu jamnya tuh pakai bayam Popeye itu.
Kalau bisa operator diperkecil ya, lambatin dikit supaya saya agak banyak. Ya waktu enggak bisa diperkecil ya. Enggak apa-apa lah ya. Kejadian pasal 12 awal Abraham dia. Kita coba catatan ini kita survei tentang Abraham dulu ya. Kalau kita bicara Abraham berarti kita bicara nenek moyang kita. Kita hargai Tuhan. Kita tahu bahwa apa yang Tuhan janjikan dan itu digenapi. Kejadian pasal 12 ayat 1 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, namanya masih Abraham. Pergilah dari negerimu dan sana saudaramu, dari rumahmu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Paradok loh ya. Kamu lihat, ia disuruh pergi tapi dia tidak tahu kemana, tapi ke suatu negeri yang akan kutunjukkan. Artinya disuruh keluar dan pergi tapi tidak tahu. Nanti akan ditunjukkan. Ini kan paradok Bapak Ibu. Ayat kedua ini sudah menjadikan bekal ya. Dipanggil suruh keluar dari rumah bapakmu. Kalau Anda mau tahu siapa Bapak Abraham, Anda bisa cari di Sabda Alkitab, dan dia ada beberapa sejarah. Abraham itu bapaknya orang kaya banget di Ur Kasdim, ya. Mesopotamia itu dia kaya banget di situ. Tapi dia tidak melihat kekayaan bapaknya, dia lihat Tuhan lebih kaya daripada bapaknya. Maka waktu dia keluar dari bapaknya dia tidak tahu harus buat apa. Tuhan yang tuntun. Ya, kalau Anda tahu bahwa mengerjakan sesuatu tidak tahu, itu sebuah beban yang paling berat. Jalan dulu ya. Ayat 2-nya berkata demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Wow. Seorang Abraham, Tuhan katakan pergi dari rumah bapamu, artinya dari keluargamu, dari negerimu, ke negeri yang akan kutunjukkan. Dan di sana akan menjadi apa? Bangsa yang besar, bukan kecil. Pertanyaan saya, Israel bangsa besar enggak? Besar enggak? Enggak besar. Omongannya yang besar ya. Kecil toh. Yahudi, Israel kan kecil kan? Tapi pengaruhnya Bapak Ibu, pengaruhnya. Buat apa kita jadi bangsa yang besar kalau pengaruh kita kecil? Lebih baik kita menjadi kapasitasnya kecil, kapabilitasnya yang besar, itu yang penting ya. Maksud saya jumlahmu kecil gak apa-apa, negaramu kecil tapi kuasamu besar. Kamu jadi orang kecil gak apa-apa, tapi menjadi orang besar. Yusuf adalah orang yang menggenapi. Ya kan? Ya orang kecil loh, orang yang mengalami sebuah kondisi yang tidak enak. Kemudian Tuhan suruh dia kemana? Pergi ke Mesir. Jadi orang kecil situ. Jadi orang kecil. Tapi dia punya pengaruh besar di kerajaan atau di Mesirnya. Nah ini yang perlu Anda catat. Ini keturunannya. Ya. Menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi apa? Akan menjadi berkat. Siapa yang keturunan Abraham? Bilang bapak moyangmu menjadi berkat. Bilang bapak moyangmu menjadi, bukan bapak moyang, nenek moyang ya. Nenek moyangmu menjadi berkat. Tunjuk lihat, nenek moyangmu jadi berkat. Maka engkau pun jadi berkat. Boleh tepuk tangan. Ya. Udah dicabut hukumnya. Ayat yang ketiga perhatikan Bapak Ibu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Nah itu dia. Kalau Anda jadi berkat, perhatikan. Ya. Kalau kamu jadi berkat, orang itu akan memberkati kamu. Isu kita jadi berkat, bukan cari berkat. Dagang itu jadi berkat. Dagang itu melayani, bukan cari untung. Kalau Anda cari untung, orang datang mau beli sama kamu mau cari untung. Tawarnya sampai kamu buntung. Sama-sama mau untung. Tapi kalau kamu mau melayani, dia melayani kamu. Kamu kasih barang, dia kasih kamu duit. Kamu jual cepet, dia gua bayar golah. Karena dia senang. Lihat wajah-wajah yang senang. Yang suka berkati orang. Wajah yang cembetut, pasti dengan khotbah ini gak nyaman dia.
Seru loh Bapak Ibu. Jadi berkat. Catatan yang kedua, saya lompat-lompat ayat aja. Ya, catatan yang kedua kita mulai Kejadian pasal yang ke-15. Karena tadi dipanggil keluar jadi berkat, barang siapa yang memberkati engkau, ya, dia akan diberkati luar biasa. Catatan kedua, lalu Tuhan, catatan kedua di Kejadian pasal 15 ayat ke-5, saya mulai baca buat Anda. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Ini perjalanan artinya, ya. Tadi itu janjikan perjalanan. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tadi bangsa yang besar seberapa kita nggak tahu. Ukuran Tuhan secara matematikanya juga kayak tahu besarnya berapa. Tapi di sini dikasih perimbangannya, ada tolak ukurnya. Bagaikan apa? Bagaikan bintang di langit, bintang-bintang langit, ya. Bagaikan, ya, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Disuruh lihat ke langit. Itu loh nanti kamu jadi bangsa yang besar, keturunanmu bagaikan bintang-bintang di langit. Jadi orang Yahudi banyak loh ya. Ya kalau kita baca secara detail kan begitu. Sebetulnya bukan itu yang dimaksud. Orang-orang yang diterangi itu loh. Siapa dia? Siapa dia? Coba deh kiri kanan. Coba deh kiri. Oh, rupanya kamu walaupun kamu botak. Ya saya tunjuk Gideon bukan kalian. Oh, rupanya kamu walaupun rambut kamu keriting. Oh, rupanya kamu walaupun pesek, tetap kamu adalah bintangnya Tuhan. Haleluya. Jadi kemuliaan berala kita dong. Bapak Ibu, ini firman Tuhan loh. Saya cuma mau bertanya, kalau Tuhan berfirman digenapi enggak? Digenapi enggak? Lah kalau orang digenapi berarti Anda digenapi kan? Lo kok hanya dengar? Maka gak heran gak dapet. Coba lihat yang tadi teriak-teriak itu 2-3 hari lagi berubah dia. Nah, kencang kan? Benar. Saya sudah melihat ini Bapak Ibu dalam kehidupan saya dan pelayanan saya. Anda mau percaya tidak percaya itu bukan masalah buat saya. Tetapi saya tahu Tuhan pasti akan cari orang yang jadi alatnya dia. Tapi saya lihat banyak di sini, banyak yang diberkati. Tapi kadang-kadang kurang sadar aja. Maka dia punya nyanyinya lagu sini nih, Sidney. Kalau aku lihat, kadang saya bangun pagi, Tuhan kalau aku duduk di ranjangnya, empuk, terbuat dari lapel, tak penyok-penyok sudah puluhan tahun. Dulu di Jakarta walaupun pengusaha, beli dari Spring, pakai 2 tahun langsung ngek. Ini bisa sampai gitu. Dari mana? Karya Tuhan. Dan luar biasa, banyak hal. Terkadang hal-hal yang kita nggak pernah inginkan, tidak pernah kita inginkan, atau tidak pernah kita pikirkan, itu bisa disediakan oleh Tuhan. Benar. Saya tidak pernah pikirkan, satu ketika saya cuma hanya rencana sedikit untuk mengatasi masalah transportasi saya. Tapi begitu saya baru ngomong gitu, Tuhan kasih saya yang di luar perakiran saya. Artinya memang alam semesta ini kesediaan Tuhan udah luar biasa. Ini khotbah saya di Cina diterima. Kalau ada seorang jemaat Cina, ada emergency call, saya matikan dulu, ada lagi khotbah. Dari Cina, ada satu pendeta namanya Afuk. Artinya doa buat Cina ya. Memang dunia sedang dilanda persoalan.
Doa itu penting, tapi kita harus mengerti kenapa kita harus berdoa. Karena ada lanjutan saya khotbah ini. Ayat ke-6. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu, lalu percaya. Nah ini yang catatan yang terakhir dari ayat 6 ini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkannya sebagai apa? Kebenaran. Jadi Abraham begitu dengar Tuhan ngomong, dia langsung percaya. Kenapa dia percaya? Pertanyaan kenapa percaya? Di alam semesta ini ada 3 algoritma yang bekerja begitu kuat. Algoritma spiritual, ini saya menggunakan algoritma ya. Ada algoritma sosial, ada algoritma digital. Sosial dan digital, pendeta kalau khotbah nggak boleh bilang kacau lah. Kita pakai bahasa rohani, gelap gitu aja udah. Kalau bilang kacau kan nggak enak ya. Gelap. 2 algoritma ini. 2 algoritma ini kencang dengan frekuensinya. Dan setiap waktu kamu, nah kayak ini, tapi ini benar sih sebetulnya. Ini karena emergency call pasti ada sesuatu. Itu dia akan terus masuk. Kita lagi tidur bisa masuk ke dalam memori pikiran karena kamu udah akses mungkin jam berapa. Tujuan memancingkan emosi kamu tanpa sadar, Bapak Ibu. Salah-salah tulis kamu langsung masuk penjara. Siapapun Anda orangnya tidak peduli. Hari-hari ini Bapak Ibu. Kan kita kan nggak ada alasan orang itu. Cuman karena itu algoritma aja. Maka ada seorang politisi, dia menyampaikan sebuah statement gini ya. Ditanya, penggerak kerusuhan ini apa? Dan siapa dalangnya? Kan mau cari dalangnya nih. Kalau Anda tanya saya bilang tidak ada yang salah. Kita sedang bermasalah gitu aja. Jadi jangan cari siapa yang salah, sedang bermasalah. Kenapa? Karena setan tahu waktunya sudah dekat. Sedangkan anak Tuhan yang mempunyai kekuatan kata kitab bahwa pekerjaan setan itu nyata. Dan sudah ada. Tetapi ada yang menahannya. Siapa? Yaitu gereja. Kata gereja yang bersekutu, yang bersepakat. Tapi sekarang justru setan buat tidak mencapai kesepakatan. Masing-masing punya ego sendiri. Dia kasih media supaya kamu gampang mengakses semua berita yang menyenangkan kita. Itu aja. Sehingga tahun 2022 Tuhan kasih kita lihat bahwa kekristenan bagaikan ikan yang mati. Nah bagaimana? Orang yang menahan tapi bagaikan ikan yang mati. Ayo Anda bisa bayangkan. Maka sekarang setan itu landing di hati yang cemar. Waktu hari Sabtu atau hari Jumat saya sampaikan ke orang sahabat saya. Dia punya gereja, WL-nya lagi nyembah Tuhan, haleluya berbahasa roh. Dia tanya saya, itu betul? Ya betul saya bilang. Pulang ke rumah, keluar lagi bawa mandau. Ikat kain merah. Saya kenapa bisa begitu Pak? Lah saya bilang nggak bisa. Petu saja jalan sama Tuhan Yesus aja ditengking setannya saya bilang. Kenapa? Pikirannya terbuka. Karena ada stigma bahwa saudaranya dibunuh. Emosinya muncul. Begitu muncul setan masuk kerasukan. Nggak ada jaminan Bapak Ibu. Jadi dunia sedang ke sana. Nah itulah sebabnya Tuhan lagi mencari wadahnya. Tetapi Bapak Ibu mesti tahu, kenapa setan begitu kencang? Apakah setan lebih hebat dari Tuhan? Tidak. Karena dia tahu, kata Alkitab, kamu percaya Tuhan. Oke, tapi setan juga percaya. Bahkan apa? Setan gemetar. Setan tahu waktunya sudah dekat. Tapi anak Tuhan nggak tahu. Mungkin salah saya ngomong. Tahu. Mau berubah enggak? Mau. Tapi apa? Nggak bisa.
Karena ada dosa yang mengikat, itu khotbah awal tahun itu. Seru kalau Jakarta mereka suka pakai kalimat itu. Tahu kekacauan, tahu Tuhan mau berkati, mau. Tapi nggak bisa karena dosa. Nah isunya cuma satu, dosanya apa? Berita-berita yang menyenangkan kita, berita-berita yang meragukan kita akan janjian Tuhan. Ini semua firman Tuhan Bapak Ibu. Ini semua firman Tuhan. Tapi ketika saya sampaikan ada satu energi atau ada satu algoritma akan membuat kita ragu. Selesai ibadah kita biasa-biasa aja, tidak mempunyai action yang berkesesuaian dengan kebenaran firman Tuhan. Lah kalau kita tidak percaya firman Tuhan, kita mau cari siapa? Di mana kita cari kebenaran? Hanya di gereja Bapak Ibu. Maka saya katakan kalau Anda dengar khotbah masih ragu atau kurang, datang aja ketemu dengan hamba-hamba Tuhan di sini, sharekan aja. Tugas kami hanya membimbing, membawa Bapak untuk mengalami janji Tuhan. Nggak ada maksud apapun. Kita lompat ke ayat 13, perhatikan Bapak Ibu. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaannya mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Aduh, tadi diberkati, bangsa yang besar, bagaikan bintang di langit. Lalu diperbudak, si Peknia, nyati, samelah, 400 tahun langsung dia aniaya. Tapi perjanjiannya bangsa yang besar, turunnya bagaikan bintang di langit, diberkati, jadi berkat. Orang akan memberkati. Kalau orang yang mengutuki, Tuhan akan mengutukin dia. Luar biasa. Tapi 400 tahun dibawa ke bangsa jadi budak. Kalau Anda baca Alkitab ini paradok enggak? Paradok. Yang begitu kita nggak ngerti. Tapi rahasia yang luar biasa Bapak Ibu. Kita teruskan lagi. Ya. Ayat ke-14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan dihukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar. Haleluya, bilang keluar. Bukan hanya keluar saja, dengan membawa harta benda yang banyak. Enggak suka cita, beri kemuliaan pada Allah kita dong. Nah ini penting Bapak Ibu. Perhatikan ya, Anda orang yang mau dipakai Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Yang membawa perjanjiannya datang pada Abraham. Keturunan yang ketiga berarti ada di Yakub. Turunan keempat, Yusuf bawa masuk. Tahukah Anda, waktu Yusuf masuk ke sana jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi berkat. Masuknya Israel, Mesir selamat dari bencana 7 tahun. Anda baca Alkitab. Dan inilah masanya. Kendati pun perjalanan 400 tahun kemudian, sebagian mereka hidup di generasi berikutnya itu diperbudak, itu sebuah latihan. Tapi janji Tuhan tidak pernah dibatalkan. Karena engkau mau jadi berkat, di situ dia jadi berkat. 400 tahun kemudian Musa keluar dan saat itu membawa bangsa, seluruh berkat yang telah ditaburkan itu dikembalikan lagi kepada bangsa Israel. Itu keturunan Abraham. Itu keturunan Abraham. Bilang sama samping kiri kanan, itu berkat keturunan Abraham. Itu berkat keturunan Abraham secara jasmani, bukan untuk kamu. Iya dong, ini untuk, ya kan, bukan untuk kita itu. Nah Bapak Ibu, setelah masuk ke tanah perjanjian, disitulah mulai ada namanya apa? Terbangunlah kerajaan Israel. Ada 3 raja, perhatikan, Saul, Daud, dan Salomo. Saul adalah raja yang diserahkan oleh rakyat, karena rakyat tidak mau dipimpin Tuhan. Waktu Tuhan keluar itu secara namanya apa? Teokrasi, kerajaan Allah.
Tapi pada satu masa manusia itu ego. Masa sebelah punya raja saya nggak punya? Lalu mereka bersepakat, bersekongkol, angkat namanya Saul jadi raja. Tuhan berkenan nggak? Berkenan. Tuhan urapi karena kamu mau, Tuhan kasih. Tapi Tuhan bilang, karena engkau mau raja, engkau akan susah dengan kerajaan kamu. Hanya mereka ngalah, Bapak Ibu kalau Anda mau kerja apa saja boleh, mau keluar negeri silakan. Itu kehendakmu. Tuhan urapi, tapi penderitaan akan kamu, karena hukum nggak bisa dilarikan. Ini bicara luar negeri ya, nanti saya jelaskan lagi, ada tambahannya. Jadi apapun yang kita mau, Tuhan akan urapi. Saul diurapi, Saul disediakan perangkat perang, disediakan semua pasukannya. Tapi Alkitab kata apa? Engkau akan mengalami kesusahan karena kau keluar dari kebenaran Tuhan. Nah yang kedua, Tuhan pilih seorang raja, namanya apa? Daud. Daud itu pilihan Tuhan. Tuhan cari yang kecil, Tuhan cari yang tidak diperhitungkan. Tapi Tuhan lihat hati, dia punya hati Tuhan. Maka waktu Tuhan datang kepada Samuel, manusia lihat wajah, tapi Tuhan lihat hati. Ini ada satu anak budak kecil yang masih imut-imut ini, ya ujung-ujungnya amit-amit juga kali ya, enggak lah, ya enggak tuh begitu sih. Dan ia memperoleh perkenanan hati Tuhan, diurapi. Dan dia yang membangun kerajaan. Karena ada waktunya, turunlah generasi. Nah ini Salomo itu kena durian runtuh. Tahu gak durian runtuh? Hanya diwariskan. Ini gambar gereja Anda dan saya. Kita bisa menjadi keturunan Abraham itu durian runtuh. Gak ada apa-apa. Oleh kasih karunia Yesus mati, Anda semua ditarik ke dalam namanya apa? Elabon atau dielaborasi ke dalam. Ya, dielaborasi ke dalam menjadi anak Tuhan. Begitu menjadi anak Tuhan, otomatis kita menjadi apa? Keturunan Abraham. Itu karena durian runtuh. Tapi yang karena durian runtuh ini bahaya banget. Nasibnya sama Salomo. Kehancuran Israel itu karena di tangan Salomo. Kehancuran kerajaan Allah secara simbolis Israel itu karena Salomo. Kehancuran kerajaan Allah secara spiritual itu karena gereja di akhir zaman ini. Ya mau bantah silakan. Fakta. Apakah gereja mempunyai hati Tuhan? Semua ngaku iya. Kalau Anda mau ke gereja, Tuhan urapilah. Tuhan sertailah. Tapi kita mempunyai potensi menggunakan Tuhan, memakai Tuhan untuk kepentingan diri lebih tinggi. Bapak Ibu catat mulai sekarang, berapa kali Bapak Ibu berdoa untuk siapa? Untuk diri atau untuk orang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, catat pembelanjaan Anda. Berapa besar Anda berguna untuk diri atau untuk orang lain? Itu aja. Kalau Anda temukan ada ketimpangan, tidak menjadi keseimbangan, cepat-cepat bertobat. Mengerti maksud saya? Khotbah ini nyaman gak? Nggak nyaman, penderitaan. Tapi keluar membawa berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amen. Saya teruskan lagi Bapak Ibu. Ya ini cerita tentang kerajaan Allah. Lalu sampailah Anda dan saya. Kita mau landing nih. Apa hubungannya Abraham dengan Anda dan saya? Nah di sini titik temunya. Anda dan saya menjadi pewaris perjanjian Allah karena kasih karunia. Tadi saya coba menggunakan satu terminologi ya. Atau analoginya yaitu adalah Salomo. Padahal Tuhan ingin apa? Pulihkan Daud. Datanglah seorang nabi bernama Amos. Tuhan akan memulihkan pondok Daud, bukan bait Salomo. Karena gambaran Salomo itu rusak. Yang benar adalah siapa dia? Yang disebut pondok Daud. Itu adalah orang Kristen. Jadi orang Kristen sekarang menjadi dualisme.
ada yang ke Pondok Daud, ada yang ke Salomo. Salomo itu yang segah, mewah. Kalau dalam Alkitab kita baca kitab Wahyu, disebut gereja Laodikia. Akar kata dari logika. Semua yang bisa dilogikakan saja. Dan hari-hari kita ke situ. Tapi kalau Daud, gereja Philadelphia, keluarga yang penuh dengan kasih, kecil, tapi mempunyai kekuatan. Paham ya? Tapi kadang-kadang gereja Daud ini juga salah ditafsirkan. Dipikir Daud itu ada pemuji, maka segala macam hiruk pikuk gereja itu pemusik, pemuji itu yang menjadi utama. Saya katakan penting, tapi bukan itu utama. Yang utama adalah keluarga, kasih persaudaraan. Philadelphia. Kalau itu ditemukan dan itu memiliki apa? Hati yang penuh kasih dan keadilan. Kasih persaudaraan itu ada hubungan ke atas. Kasih itu hubungan atas, persaudaraan itu sesama itu adil. Coba Bapak Ibu kita koreksi diri. Adil gak dengan sesama kita? Sudahkah kita adil? Saya terus periksa diri saya. Saya sobat Tuhan, keberadaan saya di Pontianak adil gak jadi pendeta? Jangan-jangan saya mau cari makan doang. Kalau itu haramkan saya Tuhan. Berkali-kali saya itu mau tinggalkan pelayanan karena saya tidak mau saya ke sini. Kita lebih baik jadi petani atau kerja apa kek. Kalau cuma hanya mempergunakan fasilitas kekristenan untuk cari makan, haram saya bilang. Itu satu. Kedua, kita jalan anak Tuhan apa? Cuma mau cari berkat atau memang kita mau jadi alatnya Tuhan jadi berkat? Kan itu. Selang itu jadi saluran. Kalau itu pecah dia. Tanya samping kiri, mau pecah? Tahan terus saja. Oke? Nah, hubungan Anda dan saya apa? Galatia pasal ketiga 27 berkata demikian. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Katakan apa? Amin. Wah, luar biasa itu. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Jangan ya. Kalau nggak ada laki-laki perempuan nanti itu dong. Jadi tengah-tengah itu. Nah ini maksudnya itu diterangkan jangan ada pemisahan ya. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Oh, kasih tahu sama samping, rupanya engkaulah bintang di langit. Kasih tahu sampingnya, kau adalah bintang di langit. Tapi bisikin gini, jangan di langit turun terus dong, turun dong. Iya, di bintang di langit gak turun-turun, hanya asik di gereja. Keluar dari gereja, bengong. Itu dia. Ya, apalagi kalau pasir di tepi pantai diinjak-injak. Nah dari situ kita sadar bahwa kita dengan Israel itu tidak ada pemisahannya, sama. Kalau Anda mau lihat hari ini, ketika bangsa Israel keluar, walaupun dia mengalami berbagai goncangan, hari ini Israel itu menjadi negara yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Apa yang tidak jadi berkat? Apa yang tidak jadi berkat? Ini alat dari unitnya sampai ke semuanya itu hasil karya orang Yahudi. Ini nih barang yang sekecil ini. Dari perangkat keras sampai perangkat lunak, hampir sebagian besar itu dibuat oleh orang Yahudi. Dia nggak besar secara jumlah, tapi besar cara berpikirnya. Kenapa? Allah sudah janji. Lah kok kalau kita ngerti kita bisa jadi wadah, Bapak Ibu, tiada mustahil kalau bangsa Indonesia akan menjadi kota atau bangsa yang memberkati bangsa-bangsa dengan pendidikan. Tiada mustahil akan keluar orang hebat yang memberikan pelayanan kesehatan.
Barangkali ya, dan saya berdoa orang itu ada di sini. Ayo tunjukin dia, dari kamulah. Pendidikan apa? Ya udah antar-antar buku juga gak apa-apa. Ada seorang ibu, si Acek. Acek anakmu kerja di mana? Menteri Keuangan. Wih, Menteri Keuangan. Departemen Menteri Keuangan. Si pikirannya kan hebat. Kerja di dekat Menteri Keuangan. Wah, ini Acek punya anak hebat. Oh, kerja di Menteri Keuangan. Bagian apa? Dia bilang, dia kerja di luar sana, ada jual sotomi, dia jadi tukang cuci piring dekat Menteri Kesehatan. Menteri Keuangan. Bilang sama samping, jangan kayak begitu. Jadi menterinya. Masa jualan cuma hanya di dekat. Itu anak si Acek. Kita anak Abraham, anak Allah. Ketua Abraham. Kita bukan jadi pencuci. Kita bukan jadi budak. Kita eksekutornya. Lihat muka-muka yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, saya sedang membagikan Anda secara esensi dan kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Nah, ini esensinya. Aplikasinya, pemusik boleh maju ke depan. Catatan yang ketiga. Kejadian pasal 14 ini yang penting Bapak Ibu. Saya bacakan buat Anda, kita akan masuk juga perjamuan kudus. Setelah Abraham kembali dari pengalahkan Kedorlaomer dan para raja bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syehwa, yaitu lembah raja. 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam yang maha tinggi. 19, lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. 20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Bapak Ibu, kita konstruksikan catatan yang ketiga. Yang pertama, Abram dikatakan apa? Keluar sebagai pemenang, itu kata kuncinya. Maksudnya Bapak Ibu lihat, setiap kali keluar dari satu perbudakan, pasti Tuhan berkati. Ya, pasti Tuhan berkati. Musa bawa bangsa Israel keluar, janjinya digenapi. Keluar dari perbudakan. Hari ini Bapak Ibu, Kedorlaomer itu hanya analogi. Apa yang memperbudak kita? Cara berpikir kita, kemarahan kita, iri hati. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita masih punya persengketaan kiri kanan, persoalan pekerjaan, persoalan pelayanan, saya katakan itu anak kecil. Saya nggak bilang tolol ya, anak kecil. Kalau anak Tuhan hari ini masih ribut dengan pelayanan, siapa kamu, siapa aku, kedudukan kamu, kedudukan aku, apa bagianku, apa bagianmu, saya katakan beli pampers saja. Buat apa? Itu anak kecil. Masih ngompol. Atau beli itu apa? Empeng, dot ya. Hah? Ada aja. Masih, kenapa gua dibeginiin? Kenapa gua di... Saya bilang bukan saatnya lagi Bapak Ibu. Itu menjadi wadahnya setan untuk bekerja. Kau mendatangkan pencemaran Bapak Ibu. Dengarkan yang di sini mau di luar sana siapapun Anda. Kalau Anda orang Kristen masih mempunyai persoalan-persoalan yang cemeng-cemeng ini, Anda tidak akan melihat terang di dalam dunia ini. Yang ada cuma kegelapan. Jangan-jangan bagian daripada yang di sana. Yang di mana yang di kemarin, 25-30. Hati-hati. Karena hati kita cemar, mudah dipancing. Berita sekarang ini, kan kita udah bilang kan, usaha, doa, dan kabar. Kabar itu jelek banget. Nah, kabar yang baik di mana? Datang gereja. Maka kalau bergereja ada tanggung-tanggung. Gereja ada doa pagi, datang doa pagi. Doa malam. Hari-hari ini gereja jarang. Gereja jadi pemadam kebakaran. Begitu ada bencana semua kumpul doa. Gitu ya enggak, semua haleluya. Ya Pak ya, zaman dulu kami konsisten. Gereja kita ada doa pagi, doa malam, doa puasa, semua ada hilang semua. Gara-gara modern. Alasannya satu.
sibuk ini itu, terlalu banyak keluar. Dan itu ide-ide dari mana? Doa itu buat kita mengalami pengertian, pengenalan. Doa itu bukan datang cuma hanya ngebom, bukan. Pada saat Anda ingin berdoa datang ke gereja, Anda punya hati yang tulus, di situ Anda akan mengalami pencerahan hatimu. Cerah. Kalau hati cerah, pikiran cerdas Bapak Ibu. Kalau pikiran cerah, tindakan kamu itu akurat. Memang dunia gak ada yang hebat. Tapi dunia punya Tuhan. Tuhan sedang mencari wadah yang dibuat hebat. Kita itu adalah makhluk yang sempurna. Dijadikan tandanya sama dengan Allah. Kendati pun kita bukan Allah. Tapi kadang-kadang kita kalah dengan satu batu yang tidak ada harganya. Namanya berlian. Anda pikir berlian itu punya harga ya? Anda cek sejarahnya, nggak ada harga. Tapi oleh Rothschild itu dibuat menjadi apa? Batu mulia. Mulia apa itu? Itu rekayasa. Termasuk emas. Emas yang mulia itu di Alkitab catat, itu surga emas. Tidak ada berlian, emas putih nggak ada. Emas putih itu tainya emas. Iya tainya emas. Coba cari Google aja. Saya ngomong begitu, cara teknik coba cari, benar nggak? Tapi itu kok lebih mahal, karena ada sekelompok orang yang memanfaatkan itu. Dari tahun kita nggak tahu kan 100 tahun yang lalu apa yang terjadi. Ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Semua datang cuma hanya menjerat manusia. Itu memperbudak manusia. Kita membukakan buat kita. Jadi emas yang murni itu benar. Kalau kita sudah jadi emas murni, kita mudah dibentuk. Kalau udah campur dengan tembaga, susah dibentuk. Keras. Ya kan? Kalau yang murni gampang dibentuk. Ya kan? Jatuh ke jamban tetap emas kan? Betul nggak? Kalau Anda punya 1 kilo emas jatuh ke jamban, mau ambil nggak? Ambillah. Betul nggak? Si Aceh bawa istrinya. Naik tambang tahu ya? Nyebrang. Tiba-tiba emas yang dipakai jatuh. Begitu jatuh, dia teriak istrinya. Nengah, wakim kalau loga. Teriak terlalu kencang, gigi palsu ikut copot. Jatuh ke sungai. Istri apa? Bosiangkanlah. Lu ehoje, itiao lo ke. Lu cem dia, angsi tiao. Uang tak dapat, si Aceh mati. Kenapa? Nggak bisa berenang. Gara-gara masih jatuh. Berapa banyak kita ini, tanda kutip, orang seberang bilang tamngong. Ya, tamngong ya. Orang seberang. Tahu tamngong apa? Hah? Tamngong ngerti? Tuanga. Orang sini bilang tuanga. Orang Indonesia bilang bodoh bale. Ya, hal kecil diperebutkan. Sampai mempermalukan diri sendiri. Orang tahu siapa kamu gitu. Tahu? Mengerti? Bapak Ibu bukan saja lagi. Kita harus menang dari itu. Kalau kita menang itu kita akan mengalami pertukaran hidup kita. Sehingga bukan lagi kita hidup, Kristus yang hidup dalam diri kita. Kalau Kristus yang hidup dalam kita, kita menjadi anak Allah, turun Abraham. Maka berkat yang didoakan kepada Abraham oleh Melkisedek turun kepada dia. Siapa dia? Orang yang mengalami pertukaran hidup. Jadi dia akan berkata, aku hidup bukan lagi yang hidup. Kristus yang hidup di dalam aku. Untuk apa Bapak Ibu? Karena dunia sedang membutuhkan kebenaran. Dunia sedang membutuhkan kebenaran. Dunia tidak hanya sekedar butuh doa Anda. Dunia butuhkan kebenaran. Dunia butuhkan media untuk membawa kebenaran. Kalau Bapak Ibu hidup diberkati, bisa saksikan berkat yang Anda terima, itu merupakan sebuah kebenaran yang diberitakan. Kayak Sidney gitu. Walaupun dia kaya, walaupun dia terkenal, dia bilang semua karya Tuhan. Tidak ada hak untuk dia menuntut. Tapi kadang-kadang kita ini baru bisa sedikit. Baru disenggol, tuntutannya udah sampai kemana-mana. Ya. Dan
Hari ini kalau kita masih di wilayah itu Bapak Ibu, tidak heran hidup kita gelap. Anak cucu kita gelap. Tak usah dibela. Maka dunia sedang membutuhkan kebenaran. Malam ini yang dimaksudkan, catatan yang ketiga, menang, pertukaran hidup, diberkati, dia masuk ke dalam media, memberitakan kebenaran. Dengan memberikan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Kita rusak perpuluhan itu karena gereja. Kita rusak perpuluhan karena orang-orang yang memang sengaja. Begitu dengan perpuluhan langsung semua tertutup telinganya. Bapak Ibu, kita tidak usah bicara perpuluhan. Kita bicara adalah pelayanan kebenaran. Dan di situ memang dicatat sebagai akar perpuluhan itu dari Abraham. Ketika dia diberkati, dia mengembalikan 10% persepuluhan. Bapak Ibu, hari-hari ini pemerintah membutuhkan partisipasi rakyat. Kalau rakyat tidak bayar pajak, pemerintah kita mau bangun apanya? Kita tuntut pemerintah memberikan pelayanan buat kita, semua fasilitas. Tapi kita begitu pajak dinaikin, demo sampai bakar sana bakar sini. Di mana? Saya bukan pendukung pemerintah, tapi saya pembawa kabar kebenaran. Bayar pajak. Kalau kita semua bayar pajak, pemerintah tidak akan naikkan bunga pajaknya. Karena semua bayar, nggak usah diperas lagi lah. Ya, nggak usah ditambahkan lagi. Tapi karena nggak dibayar, mau nggak mau, dikenakan pajak mana yang lebih besar. Lalu kita demo sana sini. Kalau masih begitu ceritanya, buat apa kita doa buat bangsa ini? Kita saja rusakkannya. Mari Bapak Ibu sadar. Indonesia sedang memanggil kita. Ibu Pertiwi sedang nangis. Ibu Pertiwi membutuhkan kebenaran untuk memerdekakan bangsa ini secara absolut, secara holistik. Bukan yang sekedar kita merayakan 17 Agustus. Bukan sekedar kita punya bangsa yang dikatakan akan jadi bangsa besar. Tapi benar-benar kita akan menjadi bangsa yang berkenan kepada Allah, juga dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Karena kita ada negara yang menjunjung kebenaran. Ada seorang pembawa ahli politik dan keamanan, Purwanto apa namanya, itu bagus banget. Bangsa Indonesia kehilangan kebenaran, itu menurut dia. Saya setuju. Dunia kehilangan kebenaran. Anda dan saya orang dibenarkan, kalau kita simpan, kita tidak beritakan, maka dunia akan semakin gelap. Dunia butuhkan Anda dan saya. Dunia butuhkan Indonesia. Indonesia butuhkan Anda dan saya. Gereja Tuhan, jawabannya Tuhan memberkati. Haleluya.